Halo guys, dengan Sony di sini. Berhubung banyaknya yang nanya tentang performa RX 460 untuk yang berbudget 1,5 juta atau kurang lebih 1,5 juta ke atas. Di game-game baru dan menggunakan DirectX 12 dan beberapa game berat lainnya, gue mau kasih sedikit benchmark yang lebih menyeluruh dari segi preset untuk RX 460 karena mayoritas web yang membahas menggunakan preset ultra dan settingan mentok kanan semua di lini graphic settings. So, gue di sini akan memberikan benchmark dengan 3 preset, yaitu low, medium, dan high maupun ultra. Detail benchmark akan gue jelaskan karena beberapa ada yang tetap gue turunkan settingnya. Alasannya adalah dengan mendapatkan FPS yang optimal yang menurut gue minimal adalah 40 FPS untuk memainkan game-game di PC. Dan dengan grafik yang masih cantik, untuk optimisasi dan beratnya grafik setting bisa lihat di video sebelumnya tentang optimisasi. Ini akan gue embed di card, kalian bisa klik langsung. Dan di situ gue jelaskan tentang optimisasi dalam sebuah game dan developer bagaimana membenchmark game mereka agar bisa berjalan di semua lini graphical settings maupun opsi-opsi yang ada di seluruh dunia. Jadi kalian bisa lihat di situ apa yang memakan graphical settings paling besar di GPU kalian dan kalian bisa turunkan hal-hal itu. Silahkan ke video itu jika kalian ingin tahu lebih lanjut. So, dengan ini gue lanjut ke benchmarknya di preset-preset tersebut. Dan untuk test benchnya bisa kalian lihat di description video ini. Oke, so next kita langsung aja membahas tentang gamenya. Itu game pertama adalah Battlefield 1 dengan DirectX 12. Kalian bisa mendapatkan gameplay yang sangat nyaman di setting medium seperti yang bisa kalian lihat di grafik. Bisa mendapatkan average 60 FPS. Preset yang sekarang gue gunakan yang kalian bisa lihat sekarang adalah high dengan beberapa setting ada di medium. Untuk settingan yang gue gunakan itu untuk di single player kalian main dengan sangat nyaman, tidak ada hiccup, frame time sangat rendah. Tapi di multiplayer akan ada beberapa graphical settings yang untuk kalian harus turunkan karena memang pada kenyataannya di multiplayer itu sangat berat dan game ini sangat berpengaruh besar terhadap prosesor. So, mungkin kalau kalian memang tidak menggunakan prosesor yang sama dengan gue akan merasakan hiccup yang lebih tinggi untuk multiplayer games. Seperti yang kalian bisa lihat saat ini, untuk high-nya bisa mendapatkan 40 sampai lowestnya itu di 17 dan ini menurut gua high tidak masuk akal dan akan sedikit hiccupsnya lebih banyak kalau kalian menggunakan semuanya seperti SSAO. Jika kalian matikan kalian akan merasakan jauh lebih nyaman. Untuk medium kalian bisa mendapatkan 54 dengan lowest 41 dan di low kalian bisa mendapatkan FPS yang sangat-sangat nyaman yaitu di 62 dan dengan lowest 45 dengan frame time yang cukup rendah. Nah, nggak harus kalian ingat lagi ini adalah game yang DirectX 12 dan dimana AMD cenderung jauh lebih bagus di DirectX 12. So, menurut gua Battlefield 1 no problem using a 460. Game kedua adalah Doom dengan Vulkan API. Vulkan menjadi API yang sangat friendly di AMD, bisa dilihat performa cukup tinggi di sini. Gameplay di belakang adalah preset high, bisa dilihat ada beberapa hiccups dan menurut gua hal ini yang sangat wajar. Karena di saat ini gue sedang recording gameplaynya juga, pada saat gue tidak merecord, gameplaynya cukup nyaman dan frame time-nya sangat rendah juga. Jadi untuk gameplay terlihat choppy karena sedang direcord dan saat main normal frame drop hampir tidak terasa. Kalian juga bisa lihat kondisinya saat ini dengan di settingan high kalian bisa mendapatkan average frame rate itu di 44 dengan lowestnya di 36. Maupun di medium kalian bisa mendapatkan 55 dengan lowestnya 43 terutama pada saat banyaknya partikel ataupun explosion dan harus banyak yang dirender poligon-poligonnya itu akan terasa sangat berat untuk GPU ini bisa mempertahankan frame time-nya. Jadi kalian akan merasakan hiccup sedikit walaupun digunakan di settingan yang medium. Dan di low kalian bisa melakukan dengan sangat nyaman seperti biasa di 60 FPS dengan lowestnya 45. Yang menurut gue sebenarnya di game Doom ini walaupun kalian menggunakan settingan medium pun udah terlihat sangat bagus. Dan gue rasa game-game Vulkan untuk di AMD tidak akan terlalu banyak isu ke depannya. Jadi kalian bisa dengan tenang memiliki game-game yang menggunakan API Vulkan. Game selanjutnya adalah Rise of the Tomb Raider dengan DirectX 12. Nah, ini game yang sangat berat dan Rise of the Tomb Raider ini merupakan game DirectX 12 yang tergolong sangat berat juga dan tercermin di grafik yang kalian bisa lihat sekarang. Sulit sekali untuk mendapatkan average FPS di 50 dan gue sudah coba untuk sedikit tweaking untuk mendapatkan yang sangat nyaman. Cuman masih memang sangat berat mungkin karena hiccup-hiccupnya ini disebabkan oleh kurangnya VRAM. Jadi kalian bisa lihat di high itu buat gue sendiri sih sulit untuk memainkannya dengan controller dengan FPS hanya 34 dan lowestnya 17. Jadi kalian bisa langsung ngetik ke bawah dengan frame rate yang sangat rendah. Kalau buat di controller gue rasa 30 sampai 40 FPS itu masih sangat nyaman. Dan untuk di medium kalian bisa mendapatkan 42 FPS average dan ini sudah mulai nyaman kalian mainkan di controller maupun di mouse dan lowestnya adalah di 25.
Dan yang paling nyaman kalian bisa mainkan di low dengan 49 dan 32 FPS paling rendahnya. Dan lagi-lagi harus gue ingatkan, yang kalian lihat di belakang adalah benchmark dari Rise of the Tomb Raider sendiri, dan kalian bisa lihat adanya beberapa texture pop-in itu karena keterbatasannya dari VRAM. Untuk yang di belakang itu gue menggunakan high preset, jadi bisa dilihat bahwa itu kurang lebih sekitar 34 FPS. Game selanjutnya adalah Witcher 3 yang masih banyak yang kalian memainkannya dan baru ingin beli gamenya yang Game of the Year Edition. Dan ini adalah Witcher 3 Game of the Year Edition yang gue benchmark. Kalian bisa memainkan dengan sangat nyaman di setting mid ke high seperti yang dijelaskan juga sebelumnya. Beberapa memakan performa tinggi itu gue turunkan, seperti masalah texture dan view distance, shadow distance itu gue turunkan semua karena memang keterbatasan di 2 GB VRAM. Jadi di game ini terlihat kalian menggunakan tekstur yang lumayan tinggi akan menemui bottleneck. So di high kalian akan menemukan di 28, itu sangat rendah. Ini high gue biarin semuanya di high, dan di sini kelihatan adanya bottleneck untuk VRAM dan lowestnya di 22. Di 45 sampai 20 kalian bisa dapatkan di medium, yaitu lowest 20 fps dengan average-nya di 45. Buat gue ini gue coba tes di mouse, gamenya terasa choppy, tapi untuk dikontrol kalian akan merasa dengan sangat nyaman. Dan medium ini semuanya benar-benar di medium dan teksturnya juga medium. Dan di low, kalian bisa memainkan dengan sangat-sangat nyaman di 52 average dan lowest FPS-nya di 28. Tapi menurut gua Witcher 3 memang udah bagus walaupun di settingan medium. Kalian hanya tinggal turunkan aja view distance kalian agar kalian bisa memainkan lebih dari 45 FPS untuk average-nya. So, gua rasa ada sedikit pengorbanan yang harus kalian lakukan jika kalian ingin memainkan Witcher 3 dengan sangat nyaman dengan grafik yang sangat bagus. So, game terakhir yang gue bahas adalah GTA 5 karena masih banyak dari kalian yang ingin mainkan GTA 5 multiplayer terutama. Dan ini gue benchmark untuk di single playernya, dan untuk multiplayernya kurang lebih kalian merasakan hal yang sama di benchmarknya. Gue nggak tahu kenapa biasanya harusnya lebih berbeda jauh, tapi di sini pada saat gue ngetes online multiplayernya hampir tidak ada perubahan dengan benchmark yang single player. Untuk ini kasus GTA 5 hampir sama dengan Witcher 3, dan dimana rata-rata kalian bisa memainkannya di high. Tapi harus diingat untuk yang berhubungan dengan texture, SSAO hingga anti-aliasing itu harus kalian turunkan karena keterbatasan VRAM. Jadi game ini sangat membutuhkan VRAM seperti Watch Dogs. Jadi bisa dikatakan lagi hiccups itu banyak karena keterbatasan VRAM dan karena ini juga sambil recording. So, gue rasa masih bisa nyaman kalian mainkan. Dan di high kalian bisa mendapatkan 41 fps dan di lowestnya itu ada di 22. So, untuk medium kalian bisa main di 46 dan lowestnya di 28. Dan di low kalian bisa main di 62 sampai 44 untuk lowestnya. Dan gue rasa kalian bisa main di medium dan kalian masih bisa main dengan sangat nyaman di settingan graphics preset medium, dan beberapa kalian bisa turunkan lebih rendah, kalian bisa mendapatkan di atas 50 fps untuk main di multiplayer. So I guess it's a really fine sacrifice for you to play. So GTA 5 is fine using a 462 GB VRAM. So sekarang kita ke kesimpulannya. Jadi VGA dengan budget segini sangat worth it untuk kalian gunakan. Sudah menggunakan juga semua fungsinya DirectX 12 AMD dengan nyaman, menggunakan power yang sangat rendah dan dengan build-nya yang sangat kecil sehingga mudah untuk masuk ke casing HTPC. Jadi buat kalian yang mau bangun HTPC atau mau bikin untuk connecting untuk dari PC utama kalian misalnya ke home theater kalian atau ke living room kalian untuk kalian mainkan atau main streaming, itu kalian masih bisa dengan sangat nyaman menggunakan VGA ini. Overall, jika kalian tidak terlalu mementingkan graphical fidelity yang harus mentok kanan semua dan ingin memainkan berbagai game di 50-60 fps dengan nyaman, kalian masih main di 1080 lah. Gua rasa VGA ini masih sangat relevan. Walau gua nggak bisa menjanjikan apakah dalam 2 tahun ke depan masih relevan dengan keterbatasan VRAM-nya. Di harga yang sama, kalian bisa mendapatkan generasi AMD yang lebih lama, tapi memakan power lebih besar dan arsitektur yang lebih kuno, tapi mendapatkan performa yang lebih tinggi dan VRAM juga yang lebih tinggi. Itu kurang lebih mungkin 3 GB atau 4 GB. So, keputusan itu sebenarnya di tangan kalian. Apakah prefer VGA yang baru atau yang second tapi lebih powerful. So, I don't know. For me, it doesn't really matter. As long as new games can be played at over 40 FPS dan dengan harga yang cuma 1,5 jutaan, VGA ini tuh sebenarnya masih sangat relevan. Jadi buat kalian yang memang budgetnya sangat terbatas, kalian bisa memainkan berbagai game lah yang bisa kalian mainkan, dan AAA titles pun kalian masih bisa mainkan dengan nyaman di atas 40 fps dengan settingan grafik yang bisa kalian atur seingin kalian atau seharapan kalian untuk melakukan grafik yang kalian inginkan.
So I guess that's it for today's review for this tiny little cute product, RX 460. See you guys next time. Thank you for watching, and if you like it, please subscribe. Bye guys.